Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku saya Nabilan Nurul Ali dengan NPM 240 1051047 yang akan membawakan materi pada hari ini mengenai pengertian sampel. Jadi yang pertama itu ada sampel dan populasi. Sampel dan populasi dalam metodologi penelitian itu adalah dua hal yang memiliki keterkaitan satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. Yang pertama ada populasi, yaitu suatu kumpulan objek atau subjek yang memiliki ciri yang sama atau setidaknya memiliki satu ciri khusus yang menjadi target dari penelitian. Dengan kata lain, populasi itu adalah sebuah keseluruhan unit yang menjadi sasaran utama dalam penelitian. Sementara itu, sampel adalah sebagian kecil dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti. Nah, kata lainnya, sampel ini tuh adalah suatu contoh ya. Dengan contohnya, yaitu seperti jika kita hendak melakukan pengecekan kesehatan, kita kan diambil darahnya ya sama dokter. Nggak mungkin dokter mengambil keseluruhan darah kita. Dokter paling hanya mengambil sekitar beberapa mililiter darah dari tubuh kita yang akan dicek untuk mengetahui kondisi kesehatan kita. Nah, keseluruhan darah kita ini adalah populasi, sedangkan sampel yang diambil ini, yang untuk dicek ini merupakan sampel. Contohnya seperti itu. Nah, untuk pengambilan sampel ini tuh termasuk hal yang sangat penting ya, karena pengambilan sampel itu harus mewakili keseluruhan populasi. Materi selanjutnya akan diterangkan oleh Destia Aulia. Untuk memperkuat pengertian sampel, kita dapat lihat definisi sampel menurut para ahli. Terdapat 3 definisi sampel menurut para ahli. Nah, yang pertama itu definisi sampel menurut Sugiono. Menurut Sugiono, sampel adalah suatu bagian dari keseluruhan serta karakteristik yang dimiliki oleh sebuah populasi. Nah, maksudnya itu, jika populasi terlalu besar, peneliti nantinya akan mengalami beberapa kendala seperti keterbatasan waktu, tenaga, dan dana. Terus, dari sampel tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan yang nantinya dapat diberlakukan untuk populasi. Yang kedua, definisi sampel menurut Ari Kunto. Menurut Ari Kunto, sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi. Nah, maksudnya itu, jika kita mengambil sampel dari sebagian total populasi, itu sudah bisa dikatakan sebagai penelitian sampel. Terus yang terakhir, definisi sampel menurut Nana Sujana dan Ibrahim. Menurut Nana Sujana dan Ibrahim, sampel adalah sebagian dari populasi yang dapat dijangkau dan memiliki sifat yang sama sehingga dapat menjadi objek dalam penelitian. Nah, dari ketiga definisi sampel menurut para ahli tersebut dapat kita simpulkan bahwa sampel adalah sebagian kecil atau wakil dari populasi yang menjadi objek langsung dalam penelitian. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu ada jenis sampel. Jenis sampel sendiri ini ada 2. Yang pertama, teknik pengambilan sampel acak dan tidak acak. Teknik pengambilan sampel acak sendiri ini merupakan metode memilih sampel dari suatu populasi dengan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anggota populasi untuk terpilih. Terus untuk teknik sampel acak ini ada 4. Yang pertama ini ada teknik pengambilan sampel acak sederhana. Itu merupakan teknik memilih sampel secara acak dari seluruh anggota populasi sehingga anggota populasi ini memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Contohnya tuh kayak setiap anggota populasi diberi angka secara acak menggunakan Excel. Jika membutuhkan 3 sampel, maka yang dipilih itu 3 anggota dengan angka acak terendah. Terus yang kedua ada teknik pengambilan sampel acak bersastra. Ini tuh merupakan adalah membagi populasi menjadi beberapa kelompok lalu memilih sampel secara acak dari setiap kelompok. Contohnya tuh kayak kita tuh survei dalam sekolah. Nah, siswa dari setiap jurusan itu dipilih sebagai sampel agar pendapat semua itu jurusan terwakili gitu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu pengambilan sampel acak secara klaster. Merupakan pembagian populasi menjadi beberapa kelompok. Setelah dibagi menjadi beberapa kelompok, akan dipilih satu kelompok secara acak untuk dijadikan sampel. Contohnya, kayak kelas 8 itu dibagi 5 kelas. Nah, dipilih satu kelas secara acak untuk dijadikan sampel. Selanjutnya ada pengambilan sampel acak secara sistematis, merupakan pemilihan sampel dengan jarak tertentu. Contohnya,
ada 3 orang pendaftar dan hanya dipilih 1 pendaftar untuk mendapatkan sampel. Nah, sampai mendapatkan jumlah sampel yang dibutuhkan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu teknik pengambilan sampel tidak acak. Teknik pengambilan sampel tidak acak ini adalah teknik yang dimana tidak semua anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel. Biasanya pemilihan sampel didasarkan pada kriteria tertentu, pertimbangan peneliti, atau kemudahan dalam mendapatkan responden. Nah, untuk teknik pengambilan sampel tidak acak ini memiliki berbagai jenis. Yang pertama yaitu ada purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan memilih partisipan berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Nah, contohnya jika peneliti ingin meneliti tentang kualitas biji kopi, maka si peneliti ini tuh langsung mendatangi barista profesional atau petani kopi berpengalaman. Bukan sembarang orang peneliti datengin, tapi hanya petani kopi atau intinya subjek yang berkaitan dengan kopi yang sudah profesional. Tidak jauh-jauh dari itu, tidak di luar itu. Yang kedua yaitu snowball sampling. Teknik snowball sampling ini adalah teknik pengambilan sampel yang dimulai dari sejumlah kecil responden, kemudian mereka merekomendasikan responden lain yang sesuai dengan kriteria penelitian hingga jumlahnya sampai terpenuhi. Contohnya yaitu misalkan si peneliti ini ingin meneliti tentang orang-orang pemilik kucing tanpa bulu. Nah, awalnya si peneliti ini tuh mewawancari satu responden, kemudian satu responden yang memiliki kucing tanpa bulu ini. Kemudian si responden ini memperkenalkan si peneliti ke banyak temannya atau at least 1, 2, 3 temannya yang sama-sama memiliki kucing tanpa bulu. Nah, dengan begitu kan responden yang terkumpul itu menjadi banyak. Seperti itu. Selanjutnya itu ada accidental sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan memilih siapa saja anggota yang secara kebetulan itu ditemui oleh si peneliti dan dianggap sesuai dengan karakteristik penelitian. Jadi peneliti itu tidak menentukan terlebih dahulu secara khusus siapa orang yang harus menjadi responden dia. Ketika menemukan seseorang yang memenuhi karakteristik penelitian dan orang tersebut bersedia memberikan data, orang tersebut dapat dijadikan sampel. Kelebihan dari accidental sampling ini adalah mudah, cepat, dan relatif murah. Sedangkan kelemahannya adalah sampel yang diperoleh belum tentu benar-benar mewakili seluruh karakteristik populasi. Selanjutnya ada kuota sampling. Jadi kuota sampling ini adalah teknik pengambilan sampel tidak acak dengan cara peneliti itu menentukan terlebih dahulu jumlah atau kuota sampel berdasarkan karakteristik tertentu dari populasi. Kemudian mencari responden sampai masing-masing kuota tersebut terpenuhi. Jadi misal peneliti ingin mengetahui tingkat kepuasan 100 mahasiswa terhadap fasilitas kampus. Nah, peneliti ingin agar setiap angkatan itu terwakili, sehingga ditetapkanlah angkatan 23 itu ada 25 sampel, angkatan 24 itu ada 25 sampel, angkatan 25 ada 25 sampel, angkatan 26 itu ada 25 sampel, sehingga totalnya ada 100 kuota sampel. Peneliti kemudian mencari mahasiswa dari masing-masing angkatan sampai jumlah tersebut terpenuhi. Misalnya, kuota mahasiswa angkatan 2024 sudah mencapai 25 orang, maka peneliti tidak perlu lagi mengambil responden dari angkatan tersebut, meskipun banyak menemukan mahasiswa angkatan 24. Selanjutnya, itu ada kelebihan dari kuota sampling, itu ada peneliti itu dapat memastikan bahwa kelompok-kelompok tertentu dalam populasi tetap terwakili, sedangkan kelemahannya adalah masih terdapat kemungkinan bias dalam pemilihan responden. Kemudian ada teknik sampling jenuh. Jadi teknik sampling jenuh ini adalah teknik dengan menggunakan seluruh populasi sebagai sampelnya. Contohnya semisal populasinya ada 20 orang, maka sampel yang digunakan juga 20 orang. Kemudian teknik sampling sistematis. Sampling sistematis ini yang dipilih berdasarkan interval tertentu. Jadi semisal populasinya ada 100 orang, terus sampel yang digunakan yaitu ada 20 orang, maka interval atau jarak dari keseluruhan populasi
adalah 5. Itu adalah teknik dari sampling sistematis. Selanjutnya ada cara pengambilan sampel. Nah, di langkah pertama itu ada mendefinisikan populasi. Populasi di sini itu bukan sekedar ngomongin jumlah orang yang banyak, tapi siapa sih target atau objek yang mau kita amati. Batasannya harus benar-benar spesifik dan clear. Kalau batasannya kabur, hasil riset kita nanti nggak bisa ditarik kesimpulannya. Misalkan gini, judul penelitian kita itu tentang kepatuhan lapor SPT tahunan. Populasinya nggak bisa sembarangan, semua warga kota. Kita harus kunci batasannya dari awal. Contohnya, hanya wajib pajak orang pribadi yang statusnya aktif dan terdaftar di KPP pertama X di tahun tertentu. KPP itu kantor pelayanan pajak. Dengan definisi yang tajam ini, arah riset kita jadi fokus dan gak salah sasaran. Langkah yang kedua itu ada menentukan kerangka sampel atau sampling frame. Kalau populasi tadi baru ngomongin konsep batasannya, nah kerangka sampel ini adalah wujud fisiknya, ibarat buku absen dari populasi tersebut. Dari populasi wajib pajak orang pribadi aktif di kantor pelayanan pajak X tadi, wujud kerangka sampelnya adalah database yang lengkap berisi nama dan NPWP mereka. Kenapa daftar ini tuh krusial banget? Karena dari daftar ini, kita bakal nunjuk langsung siapa aja yang mau dikasih kuesioner atau diwawancara. Tanpa ada database yang valid dan update, kita bakal kebingungan sendiri waktu mau ambil data di lapangan. Selanjutnya langkah ketiga itu memilih teknik pengambilan sampel. Pas kita udah pegang database yang isinya ribuan nama, pertanyaannya, cara milih 100 orang buat jadi responden itu gimana? Disinilah teknik sampling dipakai biar orang-orang yang kita pilih itu benar-benar bisa mewakili populasinya. Secara umum itu teknik sampling dibagi dua. Yang pertama itu ada sampling probabilitas atau acak. Ini tuh sistemnya murni acak kayak undian, jadi semua orang yang ada di database itu punya peluang yang sama buat terpilih. Pendekatan ini paling pas untuk kalau karakteristik wajib pajaknya itu mirip-mirip. Yang kedua itu ada sampling non probabilitas atau tidak acak. Nah kalau yang ini kita milihnya pakai kriteria khusus yang udah ditentuin peneliti. Misalnya dari ribuan orang tadi kita sengaja mau ngambil wajib pajak yang bayar pajaknya pakai tarif UMKM. Nah pemilihan yang mau kita pakai cara acak atau enggak ini tinggal disesuaikan aja sama tujuan utama penelitian kita dan ketersediaan data pendukungnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait cara pengambilan sampel, yaitu pada tahap keempat, menentukan ukuran sampel. Peneliti menentukan berapa banyak anggota populasi yang akan dijadikan sampel. Jumlah sampel itu harus cukup untuk mewakili populasi, karena jika jumlahnya terlalu sedikit, hasil penelitian bisa kurang representatif dan berisiko menimbulkan bias. Kemudian, pada tahap kelima adalah mengumpulkan data. Jadi setelah sampel ditentukan, peneliti mulai mengambil informasi dari sampel tersebut. Cara pengumpulannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Misalnya, melalui kuesioner, wawancara, observasi, ataupun dokumentasi. Selanjutnya, tahap terakhir, yaitu tahap ke-6, adalah menilai tingkat resiko. Pada tahap ini, peneliti melihat seberapa banyak sampel yang benar-benar memberikan data atau merespon penelitian. Hal ini penting karena jika terlalu banyak sampel yang tidak merespon, hasil penelitian menjadi kurang mewakili populasi dan berpotensi menimbulkan bias. Teknik pengambilan sampel bertujuan untuk memilih sampel yang dapat mewakili populasi sehingga hasil penelitian dapat menggambarkan kondisi populasi secara keseluruhan. Teknik ini juga membantu cara pemilihan sampel yang sesuai sehingga sampel yang diambil tidak dipilih secara sembarangan. Selain itu, pemilihan teknik yang tepat dapat mengurangi bias, menyesuaikan sampel dengan tujuan penelitian, serta membuat proses pengumpulan data lebih efisien dan juga hemat dalam waktunya. Jadi, teknik pengambilan sampel yang tepat dapat membantu menghasilkan data dan hasil penelitian yang lebih akurat, objektif, dan juga dapat dipercaya. Baik, saya akan melanjutkan materi yang terakhir yaitu tentang kesimpulan dan saran. Di sini kesimpulannya adalah sampel adalah sebagian dari populasi yang dipilih untuk mewakili keseluruhan objek penelitian. Pengambilan sampel dilakukan agar penelitian lebih hemat waktu, tenaga, dan biaya dan mudah dilakukan. Teknik sampling dibagi menjadi dua yaitu secara acak dan berdasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu.
materi yang terakhir yaitu saran. Jadi peneliti dan mahasiswa harus menentukan populasi dan sampling dengan tepat agar penelitian tidak salah sasaran. Yang pertama ada pilih probability sampling jika hasil ingin digenerasikan ke populasi luas. Yang kedua ada non-probability sampling jika populasi khusus atau akses terbatas. Yang ketiga ada response rate. Perlu diperhatikan agar data yang tidak diperoleh lengkap dan dapat dipercaya. Yang keempat, teknik sampling dapat menjadi pedoman dalam penelitian.